Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabar teman-teman baik-baik saja. Kali ini BS Jalan-Jalan sedang berada di salah satu UMK di Karanganyar, namanya Ampyang Khas Jawa. Di sini saya sudah bersama Mas Danan, pemilik dari UMKM Ampyang Khas Jawa. Sebelum kami beberapa pertanyaan, ini ada beberapa produk yang sudah diproduksi oleh Mas Danan, ya nanti biar beliau yang menjelaskan awal beliau mengembangkan usaha UMKM yang selama ini sudah dapat berjalan, bisa sukses. Nanti Mas Danan bisa menjelaskan. Monggo Mas Danan mungkin. Pinarak di Ampyang, kita nanti ada wisata edukasi ngempelampkan Gepok Sambel ya Bapak. Siap. Terima kasih atas kunjungan di Tegal Asri. Siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita datang di tempat Ampyang, kita cuma say hello saja nanti dan kita akan praktek apa itu Ampyang, apa itu Sambel. Perkenalkan, nama saya Alif Ahmad dan Abdul Fatir, bisa dipanggil Sales Ampyang. Yap. Cuma sales Ampyang saja Bapak. Siap. Mohon maaf, setiap hari kelilingan, bawa motor butut, bawa box, sampai ke Solo, ke Jogja, ke Semarang, seperti itu Bapak. Kebetulan ini Bapak hadir, saya luangkan waktunya untuk kita ngobrol santai. Ini sedikit ingin menanyakan terkait UMKM ini bergerak dalam bidang apa saja. Tadi Ampyang, mungkin ada yang lain-lainnya, mungkin mau sedikit penjelasan dari Pak Danan. Kebetulan saya punya produk unggulan yaitu Ampyang Jawa sama sambal pecel Jawa. Kenapa Ampyang Jawa itu? Waktu itu tahun 2014 saya mulai merintis usaha itu kurang lebih ya tahun 2014 lah. Waktu itu masih kecil dan saya sebetulnya malu Pak. Anak muda yang dulunya kerja, cita-citanya ingin jadi pegawai yang rapi, yang wangi, kantoran. Akhirnya kita banting setir 360 derajat cuma jualan Ampyang sama sambal pecel. Itu kenapa? Ampyang sama sambal pecel, nanti Ampyang itu ada kata tidak laku atau tapi belum expired, baru masih panjang lah istilahnya expirednya. Nanti akan saya tunggu jadikan sambal pecel. Jadi situlah value saya, keunggulan saya. Jadi nggak cuma total bikin produk terus cuma jualan saja, cuma nggak seperti itu. Ampyang bisa dijadikan sambal pecel. Alhamdulillah malah di masa pandemi ini saya karyawan malah nambah, omset malah naik. Produk pun saya sekarang ada 13 produk. Alhamdulillah. Yaitu frozen food, ada rempeyek, ada keripik-keripikan, itu saya kuasai semuanya. Yang baru booming saat ini seperti itu. Selain Ampyang Jawa sama sambal pecel. Terima kasih Mas Danan. Tadi sudah disampaikan banyak bahwa beliau ini dengan keberhasilan yang sudah diperjuangkan selama ini dari nol sampai ada satu kesuksesan. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa memberikan contoh kepada UMKM yang di Kabupaten Karanganyar. Namun kami sedikit ingin menanyakan Pak Danan terkait bagaimana proses pemasarannya dengan kondisi saat ini pandemi COVID-19. Apakah dengan market digital atau bagaimana, nanti monggo Pak Danan jelaskan. Memang benar saat ini baru suasananya COVID ini memang harus agak terpikun ya, agak terkekang lah bisa dikatakan seperti itu dalam dunia bisnis. Tapi kita punya celah Pak, tidak usah menyalahkan COVID, tidak usah menyalahkan pemerintah, ada pembatasan social distancing apapun itu. Kita kita jalani. Tapi malah justru itu menjadi kreativitas kita, pola ukur kita, bagaimana semampu kita punya yang lebih jalan, yang lebih tinggi lagi. Yaitu pertama kali memang saat ini ya tetap kalau offline tetap Pak, saya kelilingan bawa motor ngirim ke outlet, tapi kebanyakan outlet pada tutup. Salah satunya kita online. Jadi waktu itu kita memang ada punya tim IT sendiri di rumah untuk online, baik itu di marketplace, Instagram Ads, Facebook Ads, sampai YouTube juga pun kita punya kontennya juga. Alhamdulillah malah justru reseller di luar Karanganyar, di luar Solo, di luar Jawa, katakanlah di se-Indonesia itu malah sampai luar negeri pun sekarang bisa lihat produk saya itu semuanya bisa lihat. Ya saat ini biasanya saya punya outlet itu kurang lebih 300 outlet untuk saya kelilingi, baik itu di Karanganyar maupun di Solo. Ya alhamdulillah sama pemerintah juga, terima kasih
sudah difasilitasi untuk masuk di Indomaret Bapak. Dan alhamdulillah ampiang itu jadi trennya di Indomaret saat ini, laku terus, habis terus Pak. Terima kasih, ternyata walaupun produk lokal tapi ternyata di Indomaret, Alfamart itu malah menjadi trendingnya di situ. Ya, terus untuk seluruh Indonesia kita punya order seller baik dari Aceh sampai ke Papua, yang alhamdulillah ke Korea, Jepang, Arab Saudi untuk jamaah haji yang waktu dulu sebelum pandemi itu semuanya kita yang menghandle. Ya, alhamdulillah Pak Danan dengan kondisi yang seperti ini masih cukup bisa bertahan. Jadi teman-teman yang punya produk UMKM dalam saat seperti ini tidak perlu rasa ketakutan yang berlebihan. Kami yakin omset pasti menurun daripada kondisi di saat normal. Tapi kita justru ada satu inovatif, kreatif, kondisi yang saat ini kita manfaatkan betul. Terbukti Mas Danan ini masih bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Satu kebanggaan buat kami. Ini salah satu produk ampiang dari Mas Danan yang sudah dikemas secara modern, yang bisa didistribusikan, bisa dipasarkan di tempat-tempat supermarket, Indomaret, Alfamart sudah bisa masuk, dan ini sangat higienis sekali. Kebetulan kita sudah uji riset juga Bapak dengan UNS, dengan Universitas 11 Maret, sama dengan Solo Technopark juga. Jadi alhamdulillah sudah semuanya legal. Berarti bisa diproduksi di luar. Siap. Tagnya Pak, kita kongko bareng di sini, monggo pindah. Yap. Misi. Ini ampiang. Ampiangnya beda, jadi bentuknya bulat, bukan gepeng. Jadi sudah anti mainstream, saya ATM, amati itu modifikasi. Dan ampiang saya itu ada value-nya sendiri yang gaji lebih enak. Biasanya kan ampiang itu bentuknya bundar, gepeng kan seperti itu. Kalau ini bulat. Daripada gulanya bikin gitu. Yang ganjil lebih enak. Nah, eco berarti itu ganjil. Nikmat. Pas, ya. Manis, pas. Rasanya sangat terasa sekali. Oke, nah kebetulan itu juga kita di rumah kita bikin setiap hari produksi seperti itu. Selain ampiang sama sambal, nanti teman-teman semuanya, kata konsumen semuanya itu bisa mendapatkan di Indomaret atau di outlet-outlet seluruh Karanganyar. Di Solo juga ada di outlet-outlet rumah makan, pusat oleh-oleh, semuanya di sana. Untuk proses pembuatannya nanti kita ke belakang, kita ikut proses pembuatan itu ada ngepel ampiang. Jadi kita itu Pak, ampiangnya itu tanpa bantuan mesin alat serba apapun, jadi masih manual. Yang paling unik itu dalam kondisi panas, jadi dalam ampiang itu kondisi panas sekali, itu terus dikepel, terus dijadikan bulat-bulat seperti itu. Sambil pecel pun juga seperti itu. Kita manual, masih ditumbuk pakai lumpang kali alu, juga tanpa minyak, tanpa disangrai, jadi semuanya tanpa digoreng, tapi itu disangrai dengan manual semuanya fresh. Justru manual itu rasanya akan lebih khas. Iya, kemudiannya lebih nikmat. Itu, kata Mbak Putri dulu juga seperti itu. Nanti kita akan ke belakang, kita ikut proses produksi ampiang sama sambal pecel. Oke. Untuk ampiang sendiri itu bahan-bahannya Bapak dari kacang. Memang kacangnya saya ngambilnya kacang lokal. Kacang Jatipuro. Ternyata itu potensial sekali Pak Karanganyar. Kacang dari arah Gunung Rejo, Kader Kalioso itu banyak sekali, melimpah. Dan kebetulan kita juga membantu para petani, jadi langsung bukan lewat tengkulak lagi, tapi langsung ke petaninya. Untuk gula Jawa itu kita ngambilnya, kalau di Karanganyar belum ada, mohon maaf, kita ngambilnya dari Kebumen sama Cilacap. Itu kurang lebih kalau datang ke sini itu satu ton seperti itu. Kita produksi ampiang, sambal pecel ada jahenya. Untuk sambal pecel, untuk sambal pecelnya itu nanti kita ngambil kacang juga dari Jatipuro, dari Kalioso, dan bumbu-bumbu itu kulaannya kayak bukan pasar becek, pasar joge seperti itu. Ya alhamdulillah malah justru bisa mengangkat para petani langsung. Jadi bahan baku produksi itu tidak menyulitkan. Betul. Dan malah justru itu tadi saya mengangkat komoditas lokal aja yang di Karanganyar itu apa sih sebetulnya, seperti zaman
zaman sekarang memang ada seperti itu, ada singkong juga jalan tol. Kita akan mengangkat yang seperti itu. Ya. Menikah Bapak, contoh-contohipun yang produk saya itu ampiang, ada sambal pecelnya. Oh iya. Jadi nanti yang seperti yang saya utarakan tadi, ampiang andai kata kalau tidak laku itu bisa dibungkus jadi sambal pecel, kita di belakang prosesnya seperti itu. Terus ya alhamdulillah ini untuk kalangan semua harga bisa terjangkau lah istilahnya, nggak begitu mahal. Sambal pecel juga produksinya nggak begitu mahal. Kalau bisa mau pesen bisa ke online kami atau ke hotline yang nomor telepon kami di 082 137 623 624 atau IG-nya Ampiang Jawa atau Facebook-nya Ampiang Jawa, semuanya lengkap. Yep. Ini kalau sambal sambal pecelnya ini kan kemasannya agak kecil ini untuk keluarga praktis nih. Ini bisa dipakai untuk kira-kira berapa orang untuk konsumsi? Paling mentok cuma 2 orang. Kalau yang untuk keluarga besar gitu ya bisa itu seperempatan, nanti bisa yang 1 kiloan. Gitu. Ada yang ekstra pedas, ada pedas, ada sedang, ada tanpa cabai. Lengkap semuanya. Ampiang pun juga ada yang kemasan besar, kemasan kecil, ada yang kemasan steril. Semuanya lengkap nih kalau. Oke Mas Danan, ini mau sedikit tanya ini. Dengan jenengan membedah UMKM di Karanganyar ini, sejauh mana ini peran pemerintah selama ini dengan UMKM yang sudah sampai melejit ekspor, juga dengan melakukan keberhasilan, apa peran pemerintah selama ini dengan Mas UMKM Mas? Terima kasih pemerintah Kabupaten Karanganyar, semuanya, stakeholder semuanya yang di Karanganyar, welcome sekali sama UKM. Baik itu pertama tentang legalitas ya Pak, memang apa yang dikeluhkan oleh UKM itu yang pertama kali itu sebenarnya bukan modal, tapi legalitas perizinan. Mulai dari PIRT sekecil apapun, semulai dari halal MUI itu kebetulan setiap tahunnya juga ada fasilitas gratis untuk halal MUI, ada juga untuk Badan POM untuk yang namanya ekspor itu nanti juga mendatangkan salah satu orang-orang yang ahli di bidangnya, kita bisa ekspor ke luar negeri. Terima kasih sekali sama pemerintah Kabupaten Karanganyar. Yang tak khusus terakhir kali juga itu kita bisa masuk salah satu supermarket yang di Karanganyar itu notabene ada Indomaret, ada Alfamart, seperti itu ya, di grosir atau mungkin yang mall-mall di Karanganyar bisa di Palung Plaza atau mungkin di hotel-hotel. Kesempatan kan masih luas sekali ternyata Bapak. Atau di pusat oleh-oleh di destinasi wisata-wisata seperti itu. Banyak aksesnya dan semuanya alhamdulillah welcome dari pihak Kabupaten Karanganyar selaku pemerintah sudah cukup sebenarnya. Tinggal tergantung kitanya saja. Ini tadi menyampaikan terkait perizinan. Sekarang kan sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Ini kan juga lebih untuk memudahkan kepada UMKM di dalam pengurusan perizinan dengan sistem OSS online single submission untuk bikin NIB sama NIB. Ini sekarang ada kemudahan, jadi insya Allah pemerintah daerah dalam hal perizinan saya kira ada kemudahan. Nanti kan juga pemerintah daerah akan membangun mall pelayan publik yang akan dibangun di Kabupaten Karanganyar dengan kemarin dianggarkan baru 5 miliar. Nanti mungkin kalau ada kekurangan ada penambahan lagi supaya semua perizinan selesai di kantor FPP tersebut. Mas Danan, tadi beliau jenengan menyampaikan terkait perizinan yang Karanganyar, yang mana selama ini mungkin yang dikeluhkan pada UMKM. Mudah-mudahan pemerintah daerah saat ini juga akan memberikan satu kemudahan karena dengan adanya OSS online single submission itu juga sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang mana untuk UMKM ini cukup mendaftar secara online saja udah segera dilayani dengan secepatnya. Juga pemerintah daerah ini baru membangun mall pelayan publik yang mana nanti akan dibangun satu tempat yang mana semua proses perizinan hanya satu pintu di situ akan selesai di situ. Ini harapan kami tahun 2021 ini
sudah dianggarkan untuk pembangunan 5 miliar. Oke. Nanti kalau kurang, perubahan akan penambahan supaya akan mempercepat proses perizinan. Semuanya pelayanan publik akan kami dorong untuk masyarakat akan ada kemudahan. Jadi kita hilangi hal-hal pungli-pungli Pungli-pungli dan berbelit-belit. yang berbelit-belit dan menyusahkan. Kenapa bisa? Saya selama pengen bisa dipermudah. Izin di rumah aja selesai, Gitu. tinggal ngambil persyaratan Ya, disampaikan. selama bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Ya, kan? ya. Ini Mas Danan, ini saya Bapak. ingin satu pertanyaan lagi ini dengan kesuksesan jenengan dan sebagainya ini Sebetulnya belum untuk sukses, memberikan Pak. satu motivasi semangat pada UMKM yang ada di luar, yang di Kabupaten Karanganyar, yang dalam kondisi pandemi COVID-19 ini mungkin ada sesuatu pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak Danan. Terima kasih. Yang pasti teman-teman nggak cuma UKM saja, tapi semua lingkupnya kita berbisnis. Sebagai pebisnis memang cari nafkahnya itu jualan. Ya. Tidak usah selalu menyalahkan apa itu COVID, apa itu pihak pemerintah melarang PSBB apapun itu. Kita harus inovatif. Zaman Ya. sekarang memang intinya itu inovatif dan kita harus kerjasama antar pelaku UKM, pelaku pebisnis. Yang saya harapkan yaitu tadi kita cari celahnya. Andai kata kita online yang dulunya offline sekarang pindah ke online itu memang agak berat. Yeah. Gue gitu mikir kadang-kadang itu ya seperti itu. Waktu juga berterbuang. Tapi ya, memang zamannya memang seperti Ya, itu. dituntut Kemungkinan ya kita harus bisa mengimbangi cara apapun yang bisa dikatakan namanya bisnis 4.0, 5.0 yang eranya seperti ini harus ya. Dan saya harapkan kepada teman-teman semuanya, Bapak, terutama yang masih anak muda, saja untuk kreatif. Ya, ya. Jadi apapun, sekecil apapun bidang usaha kita itu yang penting kan itu kan penghasilan kita dan kita halal kok, nggak menyolong, betul korupsi, betul apa. Dan ternyata apa? Kita bisa mempekerjakan orang-orang di sekitar kita itu malah bisa mengangkat derajatnya. Ya, ya. Katakanlah satu UKM itu ada 10 saja karyawan. Ternyata dalam satu kabupaten itu bisa mengangkat perekonomian masyarakat. Ya. Apalagi insya Allah ke depan saya Tegalasri ini Bapak akan menjadi satu proyek percontohan juga nanti insya Allah seperti di Galaksi. Ya. Saat dikata gitu Minara dan Tegalasri Siap. kita jalan bareng aja, jalan santai gitu aja di Galaksi menikah belakang DPRD. Itu saya sendiri juga sama teman-teman di sana yang mengurus. Terus di Tegalasri itu akan saya bikinkan setiap lingkungan itu ada zona hijau. Jadi buat teman-teman semuanya itu bisa jadi di daerahnya masing-masing yang masih pemuda-pemuda terutama bikin aja konsep zona hijau dan di situ itu melek digital. Jadi apa? Di situ itu ada satu tower gitu yang free wifi. Zamannya sudah berubah. Andai kata kita cuma ruang lingkupnya seperti ini, banyak pemuda itu malah justru merantau ke Jakarta cari uang di sana. Ujung-ujungnya apa? PAD, pemerintah daerah di Karanganyar sendiri, kampung halamannya sendiri itu kadang-kadang malah diacukan. Yang saya harapkan pemuda-pemuda, ayo kelola lingkungan masing-masing. Kita bikin konsep, kita pengajuan ke Pak Dewan atau ke Pak Bupati, atau nanti kita ke BUMN atau BUMD, punya konsep yang lebih realistis lagi, lebih ke depan lagi, itu langkahnya lebih panjang. Bisa dikatakan itu tadi, free wifi, lingkungan free wifi, jadi semuanya akses bisa terpenuhi di situ. Terus ada zona hijaunya, jadi ada ibu-ibu yang bilang anaknya ada di suatu lingkungan tertentu. Itu betapa dahsyatnya berarti. Tata kelola setiap lingkungan, bukan kelurahan lagi, bukan kecamatan, bukan kabupaten. Kemarin Bapak mohon maaf, saya di Galaksi itu kita jualan itu kurang lebih ada 120 tenan. Dan itu semuanya memang bukan asli UKM, itu malah orang-orang yang terpandang semua. Omsetnya itu 2 jam, kita jualan 2 jam itu rata-rata 1 juta. Betapa dahsyatnya dikata itu setiap lingkungan dia. Memang ya itu tadi dari pemudanya dulu yang punya langkahnya lebih panjang. Setiap lingkungan mari kita bikinkan. Syukur-syukur insya Allah ke depan Ampiang Jawa itu menjadi one village one product. Jadi dalam satu lingkungan dari satu kampung itu semuanya produksi ampiang. Itu berapa dahsyatnya itu. Satu kampung kita bikin suatu ayam panggang, satu kampung aloe vera semuanya, satu kampung hidroponik semuanya. Jadi lebih spesifik itu berapa luar biasanya Kabupaten Karanganyar. Nanti insya Allah akan seperti itu. Atau nuwun itu saja. Terima kasih Mas Danan yang sudah menyampaikan
UMKM beliau untuk memberikan satu motivasi kepada Bapak Ibu di luar sana untuk dalam pengembangan UMKM yang mempunyai inovatif, kreatif dan sebagainya. Ini sebagai salah satu contoh. Saya mengucapkan banyak terima kasih Mas Danan yang telah meluangkan waktunya. Kami datang ke sini mungkin mengganggu waktu dan sebagainya. Mudah-mudahan saya mendoakan mudah-mudahan apa yang jenengan laksanakan dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Karanganyar semakin berkembang, maju, meningkatkan perekonomian masyarakat. Terima kasih, suatu kehormatan juga dikunjungi oleh Pak Dewa. Sama-sama. Terima kasih. Baik teman-teman, ilmu yang sangat luar biasa dari Mas Danan. Semoga dapat menginspirasi teman-teman, terutama dalam dunia usaha. Namun jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di BS Jalan-Jalan berikutnya. Jangan lupa teman-teman semuanya kita dukung Pak Bagus Selo dengan channelnya Bagus Selo dengan nanti ada judulnya BS Jalan-Jalan. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar.